Oke, balik lagi sama gua Edam Juanda. Sekarang gua main di video vertikal ya. Oke, kali ini gua mau ngomongin Indonesia, mau ngomongin Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko ya. Sekarang sudah mencapai babak ketiga atau round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana kita masuk pot 6. Dan barusan hari ini adalah pengocokan atau drawing untuk masing-masing grup. Dan kita masuk ke grup C ya. Tadi sekitar jam 3 sore saya ngelihat live-nya. Dan kita masuk ke grup C dan kita tuh masuk ranking terbawah FIFA. Oke, kita sebutin dulu ya siapa aja yang masuk di grup C ini ya. Di grup C ini ada Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Oke, kita lihat kalau misalkan untuk pertandingan ini, kita itu negara paling bawah dari ranking FIFA dunia. Untuk dapat kita menang, kita tuh harus minimal juara 1 atau juara 2 untuk kita bisa masuk ke Piala Dunia. Atau kita bisa masuk di juara 4, juara 3 atau juara 4 untuk masuk ke babak berikutnya yang nanti akan ditandingin lagi. Tapi kalau kita ngelihat posisi seperti ini, di mana Jepang adalah posisi ranking ke-17 FIFA, Australia ke-23 FIFA, Saudi ke-56, Bahrain 81, dan Cina 88. Kalau ngelihat per negara sejarah per pertandingan melawan Indonesia, kita melawan Jepang itu 9 kali kalah, 5 kali menang. Australia itu 15 kali kalah, 1 kali menang. Saudi Arabia kita 11 kali kalah, belum pernah menang. Bahrain 3 kali kalah, 2 kali menang. Cina 11 kali kalah, 3 kali menang. Draw-nya ya, kalau draw-nya kecil lah, kecil antara 2 kali atau 3 kali atau sekali. Kalau ngelihat dari sini, peluang Indonesia itu kalau menurut gue, kalau misalkan pemain-pemainnya, ngeliat pemain sekarang itu ya mungkin sekitar 30% ya, karena kita itu pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa, yang mana pemain di Eropa itu mereka itu bisa bersaing sama pemain-pemain negara lainnya yang merumput di Eropa juga. Mungkin 30%. Mungkin kalau dulu sebelum ada pemain-pemain diaspora itu mungkin kita cuma dapat 10%. Makanya ini kalau lihat statistik itu kita lebih sering kalah dibanding menangnya. Semoga sih kita bisa minimal di ranking atau minimal di poinnya 3 atau 4 ya posisinya ya. Ini kan ada 6 negara yang kita saling mengadu ya. Kalau dilihat-lihat, kita itu pernah menang lawan Cina 3 kali, pernah menang lawan Bahrain 2 kali. Otomatis kalau ini mungkin kita lebih dimanfaatkan ketika pertandingan itu berada di Indonesia atau berada di Gelora Bung Karno atau Gelora Bung Tomo rencananya. Ini kita harus memanfaatkan habis-habisan ketika melawan Cina atau Bahrain yang mana posisinya 88 atau 81, yang mana ini mungkin kita bisa nyimbangin. Kalau misalkan posisi kita menang di kandang, melawan 2 negara ini dan kita seri melawan kedua negara ini, otomatis posisi kita masuk di posisi 3 atau 4 ya. Dengan cara kita menang di kandang, melawan 2 negara, menang di kandang sama seri di negara lawan kayak gitu. Kalau misalkan lawan ke atasnya kita kalah, oke lah, nggak apa-apa itu, karena negara tersebut adalah negara yang lebih kuat dari Indonesia sendiri. Lalu kalau misalkan kita nih ada kemungkinan kita menang lawan 3 negara di kandang masing-masing, dan kalau misalkan kita ada draw di 3 atau 4 negara di kandang musuh, otomatis kita bisa mengejar posisi kedua dari grup tersebut. Kalau sudah kita dapat di posisi kedua, otomatis kita bisa langsung masuk Piala Dunia tanpa masuk ke babak berikutnya. Tapi kalau ngelihat dari struktur pemain sekarang, gua rasa sih
pemain kita udah bagus-bagus, udah top karena pemain kita itu rata-rata pemain yang merumput di Eropa dan juga punya stamina yang tinggi. Dan juga pelatih kita itu Sintayong, dia itu punya integritas yang bisa naikin semangat para pemain kita atau para pemain Indonesia. Lalu kalau dilihat-lihat, kalau kita melawan Jepang itu jarang absen. Jepang, Australia, Saudi Arabia itu jarang absen di Piala Dunia. Ya kita ada kemungkinan buat menyingkirkan Bahrain atau Cina gitu. Kalau Cina agak sering, saya sudah pernah ngelihat Cina masuk ke Piala Dunia, Bahrain jarang lihat. Yang sering lihat itu Jepang, Australia, sama Saudi Arabia. Ya kalau misalnya kita bisa menyingkirkan Saudi Arabia gitu, ya itu boleh lah gitu. Cuman rada berat sedikit. Semoga di kedepannya nih kita bisa melawan semuanya, kita bisa semangat dan pantang menyerah Indonesia dan nggak pernah capek terus menerus. Minimal posisinya itu 50-50, menyerang dari bawah ke tengah langsung ke depan dengan operan-operan cantik gitu, supaya kita bisa mengimbangi permainan mereka. Kalau dilihat dari statistik seperti ini, Jepang itu pemain kuat yang sistem permainannya cepat. Mereka postur tubuhnya nggak jauh beda sama postur tubuh Indonesia, tapi permainan mereka cepat sama kekuatan mereka bagus. Kalau Australia otomatis postur tubuhnya lebih tinggi daripada Indonesia, karena Australia itu kayak negara-negaranya di Eropa yang ada di Asia gitu, cuma satu-satunya negara itu di Australia, makanya pemainnya lebih tinggi dan lebih kuat-kuat. Kalau Arab Saudi itu terkenal kegesitannya ketika dia bermain sepak bola, jadi badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tapi mereka itu gesit, cepat. Nah, yang bisa kita lawan sebenarnya Bahrain sama Cina. Semoga sih kita bisa menang melawan Bahrain dan melawan Cina di kandang sendiri. Itu poinnya. Kalau misalkan kita bisa melawan Bahrain sama Cina di kandang sendiri, dan kita mungkin ada kemungkinan bisa menang di kandang Bahrain atau di kandang Cina, itu peluang kita masuk ke babak berikutnya lebih besar. Atau kita masuk ke juara kedua misalnya. Jadi kita bisa mengunci posisi untuk Piala Dunia ini. Untuk pemain-pemainnya, semoga pemain-pemain yang baru kayak macam Martin Paes yang kiper terbaru itu sudah bisa masuk dan membantu Indonesia. Terus ada beberapa juga pemain diaspora yang akan membantu. Itu semoga bisa masuk di kualifikasi Piala Dunia, bisa bermain ya. Semoga bisa bermain agar bisa membantu permainan, agar bisa menang gitu. Minimal seri, jangan sampai kalah banyak. Seri nggak apa-apa, tapi kalau bisa menang 2 kali dari 12 pertandingan ini ya, semoga aja ya. Oke, untuk sekian dari gua tentang sepak bola ini. Semoga Indonesia bisa yang terbaik. Kalaupun Indonesia kalah, itu pun tidak masalah karena kita tuh peringkat 134, jangan terlalu berharap Indonesia bisa langsung masuk ke babak berikutnya atau langsung masuk ke Piala Dunia. Jangan terlalu berharap. Kita dukung aja semangat Indonesia, semangat kita untuk terus bertanding dan jangan menyerah. Dan jika kita kalah, jangan sampai kita ngejudge atau menjelek-jelekan Indonesia. Kita tetap mendukung Indonesia. Kita tetap semangat ya buat nonton terus Indonesia melawan negara, buat nonton terus Indonesia masuk ke Piala Dunia. Oke. Bye-bye.